Halo, ketemu lagi dalam pembelajaran fisika di saat ini. Saat ini kita akan membahas tentang materi momen inersia fisika kelas 11 SMA. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita di saat ini, yang pertama, kalian dapat memformulasikan pengaruh torsi pada sebuah benda dalam kaitannya dengan gerak rotasi benda tersebut. Selanjutnya, kalian akan memakai analogi hukum 2 Newton tentang gerak translasi dan gerak rotasi. Dan yang ketiga, kalian akan menggunakan konsep momen inersia untuk berbagai bentuk benda tegar. Nah, ini masih tetap ada kaitannya dengan pertemuan pertama tentang momen gaya. Nah, tentunya kita perlu tahu dulu apa sih momen inersia itu. Momen inersia merupakan ukuran kelembaman dari suatu benda agar dapat berputar pada porosnya. Atau bisa dikatakan momen inersia itu merupakan kelembaman untuk gerak rotasi yang berputar pada porosnya. Di mana kelembaman dalam hal ini artinya adalah kemampuan untuk mempertahankan diri. Agar kalian lebih paham tentang apa sih itu kelembaman atau mempertahankan diri, kalian dapat mengingat lagi tentang hukum 1 Newton, di mana dikatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, kecenderungan benda untuk mempertahankan diri ini disebut dengan inersia. Dari video ini, silakan kalian perhatikan posisi daun yang ada. Video tersebut merupakan contoh paling sederhana dari inersia, di mana ketika kalian lihat sebelum orang tersebut jatuh, daun tetap dalam posisi diam. Ketika orang tersebut jatuh, maka daun tetap mempertahankan posisinya diam sebelum akhirnya terkena gaya gravitasi yang menyebabkan daun jatuh ke bawah. Ini menunjukkan adanya inersia. Dari contoh tersebut, kalian perlu ingat bahwa ketika benda memiliki inersia yang besar, maka dia akan cenderung susah diperlambat atau dipercepat. Contohnya pada daun yang tadi. Ketika dia diam, maka dia akan susah untuk dibuat bergerak meskipun diberikan gaya. Misalnya saja piring terbang yang ada di pasar malam, ketika sementara berputar dengan kencang, maka akan sulit untuk diperlambat. Nah, itu merupakan contoh dari benda yang memiliki inersia besar sehingga akan cenderung susah diperlambat ketika sedang bergerak. Untuk konsep momen inersia pada benda, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap benda itu terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, untuk setiap partikel ini memiliki momen inersia yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita akan menghitung momen inersia? Maka kita akan mengalihkan massa partikel dengan kuadrat jari-jari partikel terhadap poros benda. Berikut ini adalah dua persamaan atau dua rumus untuk momen inersia. Yang pertama, momen inersia partikel tunggal, di mana persamaannya I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. I adalah momen inersia yang satuannya kilogram meter kuadrat, K adalah konstanta bentuk atau nilai dari masing-masing partikel, kemudian M adalah massa satuannya kilogram dan R adalah jari-jari yang satuannya meter. Selanjutnya adalah momen inersia untuk partikel yang banyak, rumusnya adalah I sama dengan sigma dikali M dikali R kuadrat. Nah, jika partikelnya lebih dari 1, maka kalian akan mencari nilai I1, I2, I3, dan seterusnya, kemudian akan dijumlahkan sehingga akan mendapat total I atau momen inersia. Dari persamaan tadi, kita dapat melihat ada juga persamaan-persamaan lain untuk momen inersia dari setiap benda. Misalnya saja bola pejal, bola berongga, silinder berongga, dan juga silinder pejal. Perhatikan ya, nilai K-nya berbeda untuk setiap benda. Misalnya saja bola pejal memiliki nilai K 2/5. Nah, saat ini kita masuk pada contoh soal. Di sini dikatakan bahwa sebuah bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm yang terlihat seperti pada gambar. Berapakah momen inersia bola terhadap sumbu AB? Nah, di sini kita harus memperhatikan pada soal tidak dikatakan bahwa bola pejal atau bola berongga. Berarti kita akan menggunakan persamaan I sama dengan M dikali R kuadrat.
Namun, perhatikan nilai M dan juga R masih belum sesuai dengan satuan yang ada, sehingga kita perlu untuk mengonversi setiap satuan yang ada dari besaran-besaran di soal. Setelah dikonversi, maka massa 100 gram akan menjadi 0,1 kg dan panjang 20 cm akan menjadi 0,2 meter. Selanjutnya, kita tinggal menghitung sesuai dengan persamaan yang ada. I sama dengan M 0,1 dikali dengan R kuadrat 0,2 pangkat 2, sehingga hasil yang didapat adalah 4 dikali 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat. Sangat mudah bukan untuk memahami materi momen inersia? Agar supaya kalian lebih paham, ayo silakan kerjakan soal berikut ini. Demikianlah pembelajaran di saat ini, semoga boleh bermanfaat dan sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa.